Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program keren podcast Ruha Media SMA Hadijah. Tempat kamu menghirup informasi yang bermutu tentang apa saja, khususnya berita-berita menarik dan eksklusif di SMA Hadijah. Bersama saya Saskia Nur Elfarah, edisi kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai IKM, implementasi kurikulum merdeka di SMA Hadijah dengan tema Project ala IKM. Tentunya narasumbernya pasti spesial dong. Beliau ini adalah staf kurikulum sekaligus fasilitator Project A IKM. Beliau adalah Ustadz Haji Muhammad Zulfa SE MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di podcast Ruha Media. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, bi khair wa afiyah, baik-baik. Gimana kabarnya Mbak Naura? Alhamdulillah. Nah Ustadz, kan mulai tahun ini ajaran sekolah kita khususnya kelas 10 menerapkan kurikulum merdeka. Tentu saja ada beberapa adaptasi yang dilakukan sekolah. Salah satunya ada yang disebut dengan Project IKM. Nah, gambaran project ini tuh seperti apa sih Ustadz? Mungkin seperti macam-macamnya dan tujuannya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Alhamdulillah di SMA Hadijah mulai tahun ini menerapkan kurikulum merdeka, dan itu masih di kelas 10 yang mengimplementasikan kurikulum merdeka. Tujuannya adalah kita setelah 2 tahun pandemi, hampir 3 tahun, nah itu beradaptasi lagi dengan kurikulum baru, yang kurikulum itu tujuannya menyederhanakan kurikulum yang sebelumnya, agar siswa itu bisa memilih minatnya apa, senangannya apa, dan dinamakan kurikulum merdeka. Untuk sampai ke tahap proyek ini, sekolah sebelumnya memberikan pembekalan kepada kelas 10 beberapa waktu lalu. Bisa diceritakan Ustaz? Nggih, karena ini hal baru dan hal baru itu harus disosialisasikan, otomatis ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Yang pertama tahapan pengenalan. Siswa kelas 10 dikenalkan apa sih IKM itu, apa sih proyek itu, tujuannya bagaimana, dan apa aja ada proyek profil bangunlah jiwa dan raganya, ada berekayasa mandiri untuk membangun NKRI, ada kewirausahaan. Itu kita kenalkan kepada mereka bagaimananya. Dan setelah pengenalan, cara menyusun proyek, cara memilih proyek, cara pembuatan proposal. Habis gitu kontekstualisasi dan persiapan. Dipersiapkan anak-anak kelas 10, tiap kelas itu dibagi satu kelas 3 kelompok kan ya. Kelompok A, B, C, yang di situ ada A itu bangunlah jiwa dan raganya, yang B itu berekayasa dan mandiri untuk membangun NKRI, yang C kewirausahaan. Tiap kelas 10 di SMA Hadijah ada 6 kelas kan, dibagi tiap kelas 3 kelompok. Nah itu tujuannya adalah tujuan proyek ini nggak menakutkan gitu loh. Tujuannya adalah kebersamaan, gotong royong, nilai-nilai Pancasila yang diaplikasikan dalam proyek itu tadi. Nah, tadi kan Ustadz merupakan salah satu koordinator proyek A IKM. Nah, buat detail aktivitas siswa maupun guru dalam pelaksanaan proyek ini seperti apa sih Ustaz? Selama kegiatan proyek, memang siswa itu harus didampingi oleh fasilitator, guru yang membidangi di dalam bidangnya. Untuk IKM proyek itu ada koordinator proyek, terus di bawah koordinator proyek itu ada penanggung jawab proyek, di bawahnya juga ada fasilitator. Jadi kebetulan Pak Zulfa ada di profil A, bangunlah jiwa dan raganya.
karena itu unsurnya unsur-unsur apa? Unsur kepribadian, akhlak, keseharian. Jadi itu yang saya bidangi. Ada juga kewirausahaan, ada juga teknologi kayak gitu. Nah, guru itu tujuannya aja mengajari siswa bagaimana sih mulai perencanaan sampai nanti di tahapan finalisasi proyek ini. Nah, itu ada tahapan-tahapannya. Oke, untuk masalah waktu dalam pengerjaan proyek ini, apa ada waktu tersendiri atau di luar aktivitas pembelajaran? Nah, di SMA Khadijah ini untuk proyek ini disediakan waktu khusus. Waktu khusus hari Jumat untuk kelas 10 mulai jam pertama sampai jam ke Jumat itu sampai jam ke-6 ya. Iya. Sampai jam ke-6 itu disediakan khusus untuk proyek. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya mereka biar fokus. Jadi di kelas-kelas itu mereka dengan kelompoknya bekerja sama untuk membuat proyek ini menjadi berhasil. Dan di situ gimana ya? Mereka itu harus menunjukkan kemampuannya, harus bereksplorasi. Jadi ini tadi di hari ini ya, sekarang Jumat tanggal berapa ini? Tanggal 9 ya. Tanggal 9 September ini tahapannya udah di peserta itu sudah ada tahapan presentasi. Jadi mereka awal kemarin buat proyek, setelah proyek pertama, kedua mereka sudah tahu bentuknya. Nah, tahu bentuknya jadi itu dipresentasikan dulu. Presentasi ini ibaratnya gladi bersih. Karena setelah selesai presentasi di hadapan fasilitator memvalidasi siap diuji. Nah, itu nanti kita ujikan ke pimpinan sekolah. Itu baik nanti di hadapan kepala sekolah atau wakil kurikulum atau kita manggil dari luar yang membidangi hal tersebut. Itu biasanya apa tujuannya? Proyek itu biar nilainya benar-benar bisa dirasakan dan manfaatnya benar-benar ada. Jadi tadi ya hari ini ada presentasi Pak Zulfa ngelihat di kelas itu anak-anak berlatih menyampaikan menerangkan produknya. Kadang-kadang mereka kan nervous, ragu. Orang ragu itu kadang garuk-garuk, kadang-kadang tangannya ada di belakang. Itu dihilangkan. Mereka kita suruh ngomong dengan gayanya, dikeluarkan ekspresinya, salah enggak apa-apa. Artinya itu yang kita butuhkan, mereka menjadi pribadi yang mau berbicara, mau mengungkapkan pendapatnya, dan ada hasilnya tentunya. Enggak main-main aja. Baik Pak. Untuk sejauh ini apakah Bapak menemukan hal-hal yang menarik selama proses pengerjaan proyek ini? Oke, otomatis karena ada 3 kali 6 itu 18 proyek ya. Otomatis ya sangat menarik sekali. Kebetulan Pak Zulfa yang mempersiapkan untuk apa yang besok dilaksanakan, terus nanti instrumen penilaiannya bagaimana, terus apa aja jurnal yang harus diisi. Nah, itu ketika lihat anak-anak menghasilkan sebuah proyek, tadi Pak Zulfa melihat ada di situ pembuka sampah otomatis, ada anak-anak bikin video kayak menolak bullying gitu, ada presentasi cyanotopografi. Cuman ya karena pengalaman anak-anak masih ada penilaian dari fasilitator, riset belum, kayak buat angket bagaimana. Jadi harus ketika akan menghasilkan sesuatu, ketika akan menarik kesimpulan, itu kan harus riset dulu. Harus riset, ngeriset korban bullying, entah itu nanti diwawancara atau ditanyai bentuknya bagaimana. Itu yang belum, masih besok ketika ujian itu harus ada. Nah, Mbak Nora sendiri proyeknya apa? Saya proyeknya ini vacuum cleaner. Nah, vacuum cleaner. Asik nggak? Asik banget. Asik nggak? Iya. Enak ada proyek apa enak nggak ada? Enak ada proyek. Enak ada ya. Iya. Hasilnya bisa dirasakan. Iya. Benar sekali. Ya itu kan
suara konsumen. Nah, apa kabar bahwa nanti katanya ada kabar-kabar nih Pak? Katanya siapa? Ada kabar-kabar gitu Pak. Di akhir semester ada wisata project. Iya tak? Saya baru tahu itu. Ini ada kabar-kabarnya sih seperti itu. Gitu. Nah, Iya. dengarnya kemana? Dengarnya? Dari teman-teman. Dari teman-teman. Ya, insya Allah lah kita berdoa. Artinya kan sekolah itu sebelum pandemi sebelum pandemi itu kebiasaan sekolah kalau kelas 10 itu ada wisata bahasa, 11 itu wisata alam, 12 wisata religi. Nah ini udah 2 tahun, hampir 3 tahun itu tidak ada wisata. Nah ini di tahun depan ini insya Allah kelas 10 ini namanya wisata budaya, kelas 11 wisata alam, kelas 12 wisata religi. Nah wisata budaya ini adalah proyek yang dihasilkan oleh anak-anak itu, berarti ada sekitar kalau 18 kali 3 itu berapa? 54 ya? Iya, 48 proyek itu nanti ditampilkan di wisata budaya itu. Nah kemana-kemananya kalau Pak Ilva nyebut nanti nggak surprise, pokoknya ada gitu aja kemananya. Ya nanti semoga pandemi nggak kembali lagi, nanti udah dirancang mau berangkat tiba-tiba ada Pandemi lagi. iya naudzubillah ya. Semoga bisa terlaksana dan itu nanti ditampilkan karya-karya itu, jadi bukan hanya wisata aja tapi di situ ada nilai pendidikannya. Wisata alam juga gitu, bukan hanya wisata aja tapi di situ harus ada nilai pendidikannya, apalagi wisata religi kelas 12 bukan hanya wisata tapi ada kerohaniannya. Jadi nanti siswa-siswi kelas 10 yang sudah dilakukan, proyek yang sudah hasilkan itu nanti dipamerkan dan di situ nanti kita cari yang terbaik. Kita cari produk-produk yang memang itu kalau bisa ya original. Nah, original sebuah pemikiran, sebuah ide yang dihasilkan, yang ditampilkan itu bentuk. Nah, kalau original kan keren, nanti bisa dihak paten kan. Iya Pak, bisa dikasih tahu ke publis juga. Wah ternyata pelaksanaan proyek ini juga menarik sekali ya Pak ya, sekaligus memberikan ruang bagi siswa untuk menemukan fashionnya masing-masing. Untuk yang terakhir, motivasi dari hasil perbincangan kita kali ini buat pemirsa Turham Media, dan sekaligus kami minta tolong ke Ustadz Zulfa untuk menutupnya dengan doa. Sudah selesai? Mau selesai ini? Sejauh yang Pak Zulfa tahu untuk proyek ini yang diharapkan dari sekolah itu, kadang-kadang sekolah itu enggak untuk lihat mengeksplorasi kemampuan anak, itu dibutuhkan media seperti ini, media proyek. Artinya kita nggak tahu anak ini, oh ternyata ahli listrik. Tadi kemarin saya bincang itu ada anak itu bahkan dia kayak bisa bikin web, kayak bisa teknik gitu juga mampu. Jadi banyak kemampuan anak yang butuh kita eksplorasi. Dan di motivasi proyek ini kalau Pak Zulfa itu simpel aja, lakukan ya apa yang ingin kalian lakukan. Jadi do apa bahasa Inggrisnya? Do what will you do gitu ya. Jadi kalau lakukan apa yang ingin kalian lakukan. Nah, apa yang kalian lakukan itu nggak ada yang sia-sia. Nah, apa yang telah kalian lakukan itu akan berbuah sebuah pelajaran. Nah, apa pelajaran yang kalian lakukan itu akan berbuah sebuah kemanfaatan, dan manfaat itu akan membuahkan sebuah hasil. Nah, hasil itu yang kita harapkan adalah keberkahannya. Jadi nggak ada yang sia-sia yang kalian lakukan. Kadang-kadang cuman masak aja, bikin kordok, bikin wafel, bikin apa, nggak ada yang sia-sia. Semuanya pasti ada manfaatnya. Dan
Yang terakhir pesannya Pak Zulfa kepada siswa-siswi kelas 10, tetap semangat. Jadi nanti masih banyak ini untuk tahap pertama ini terakhir sampai di timelinenya sampai tanggal 14 Oktober. Jadi habis ini selesai closing, tahap kedua ada proyek tahap kedua sampai proyek tahap ketiga. Jadi masing kelompok mengeluarkan 3 proyek. Jadi tetap semangat. Di tahap pertama ini jadikan pelajaran, nanti tahap kedua lebih baik, tahap ketiga lebih sempurna. Artinya maju terus pantang mundur. Baik Pak, untuk doanya? Doa apa ini? Doakan makan apa? Doa untuk penutup. Nggih. Mari anak-anak semuanya pemirsa podcast SMA Khadijah yang dirahmati oleh Allah. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga siswa-siswi SMA Khadijah Surabaya dijadikan oleh Allah siswa-siswi yang barokah manfaat fid dunya wa dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana wa ahlana wa dzurriyyatina wa talamidana wa tilmidatina, khususan talamid SMA Khadijah Surabaya, min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli sa'adah fid dunya wal akhirah, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wal dhair wa ahli syaqwa fid dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna wa iyyahum ilman nafi'a wa amalan salihah wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Allahumma khtim lana bil iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazakallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih ya Pak ya sudah mau berpartisipasi dalam podcast Surha Media. Alhamdulillah. Saya Saskara Alfarah sebagai podcaster bersama teman saya yang bertugas Fauzan, editor Balkis. Mohon izin undur diri. Terima kasih telah menonton dan mendengar podcast Surha Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.